wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Dzulqa'dah yang mulia, di bulan yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ini adalah bulan yang mana kita menyambut daripada bulan yang dimuliakan oleh Allah, ialah bulan Dzulhijjah, di mana Allah Subhanahu wa taala ingin melihat pengabdian seorang hamba yang benar-benar hamba, yang apabila diperintahkan oleh Allah dia pun langsung melaksanakannya. Di antaranya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang disuruh mengorbankan sesuatu yang paling berharga di hidupnya. Bagi Nabi Ibrahim yang berharga pada hidupnya adalah seorang anak, maka kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar mengorbankan anaknya. Akan tetapi ini secara simbolis Allah Subhanahu wa taala ingin melihat bagaimana, apakah benar pengabdian seorang nabi yang bernama Nabi Allah Ibrahim, yang mempersembahkan apa yang dicintainya di dunia hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dipatuhilah perintah Allah oleh Nabi Allah Ibrahim. Akan tetapi Nabi Allah Ibrahim melihat anaknya merasa khawatir karena anaknya masih kecil. Kemudian anaknya yang masih kecil itu pun mengatakan kepada Nabi Allah Ibrahim, "Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kata Nabi Allah Ismail, patuhilah apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, lakukanlah apa yang sudah disuruh oleh Allah, maka engkau dapati ulun termasuk daripada orang-orang yang bersabar. Pada akhirnya yakinlah Nabi Allah Ibrahim, akan tetapi Allah sudah melihat bagaimana sebenar-benarnya penghambaan diri Nabi Allah Ibrahim kepada Allah. Akhirnya dirobahlah, digantilah. Akhirnya Nabi Allah Ismail diangkat oleh malaikat Jibril ke dalam rumahnya. Pada akhirnya diganti dengan seekor binatang, seekor hewan yang dinamakan kibas. Pada akhirnya disitulah awal pertama kalinya syariat berkorban diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya kita pun sebagai hamba ingin dilihat oleh Allah bagaimana pengabdian kita sebagai hamba kepada Allah, ialah mengorbankan harta kita yang kita belikan untuk hewan kurban. Maka seyogianya laksanakan sebagaimana dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka Allah Ta'ala akan ganti lebih daripada apa yang dia korbankan. Allah Ta'ala ganti lebih daripada apa yang dia keluarkan. Allah Ta'ala ganti lebih daripada apa yang dia persembahkan kepada Allah untuk berbuat baik kepada manusia sebagai hambanya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi rezeki kita sehingga pada tahun ini kita bisa berkurban, dan juga di tahun-tahun yang akan datang pun kita juga bisa berkurban. Amin ya rabbal alamin. Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam banyak memulai daripada syariat-syariat yang disuruhkan. Di antaranya syariat yang disuruhkan pertama kali, orang yang disuruh dan diperintahkan untuk bersunat. Ini pertama kali diperintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim. Karena umur-umur Nabi terdahulu itu ada yang ratusan, ada yang 500, ada yang 300. Waktu diperintahkan itu Nabi Allah Ibrahim berumur 70 tahun. Akan tetapi tetap dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam akan perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian Nabi Allah Ibrahim ini juga yang pertama kali manusia yang beuban. Nah, sidin pamulaan nang beuban. Kenapa jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan uban di kepala kita, di rambut kita? Ini ada sebagai nasihat bagi kita. Apabila Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan uban di rambut kepala kita, pertanda sesadang-sadangnya kita berkelakuan. Jangan sampai
kelakuan kita menyebabkan murkanya Allah. Jadikanlah kelakuan kita di waktu tua ialah taat kepada Allah dan menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kudusinya, "Wahai orang tua, malulah kalian berbuat dosa dan kemaksiatan sebagaimana aku pun juga malu untuk menyiksamu." Jangan sampai purun nikah, wahai Allah, kata Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang sudah tua. Jangan sampai purun nikah menggawi dosa dan kemaksiatan sebagaimana aku pun jalla Allah taala kada purun menyiksa ikam. Ini luar biasanya Allah Subhanahu wa taala rahmat kepada orang yang sudah tua sebagai hamba-hamba Allah yang diperintahkan untuk di akhir umurnya bertakwa kepada Allah agar menutup usianya dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita husnul khatimah beratan. Ini Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam, dua, artinya sepasang orang tua dan anak yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabinya. Nabi Allah Ibrahim ini juga adalah seseorang yang pemurah, yang suka memberi makan kepada orang, bahkan beliau tidak makan kecuali ditemani oleh orang. Mengapa demikian? Karena awal mulanya Nabi Ibrahim ini didatangi oleh orang Majusi, bukan Islam, orang kafir. Datang ke rumahnya untuk meminta makanan karena kelaparan. Kemudian kata Nabi Allah Ibrahim, melihat gerak-geriknya ini beda daripada orang Islam, "Agama kamu apa?" Kemudian kata orang ini, agamanya adalah Majusi, penyembah api, bukan Islam. Pada akhirnya saya tidak mau memberi makan terkecuali engkau masuk Islam. Pada akhirnya orang Majusi ini pun tetap dengan keyakinannya tidak ingin masuk ke dalam agama Islam dan membiarkan dirinya dalam kelaparan. Pada akhirnya dia pulang ke rumahnya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mewahyukan melewat malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Allah Ibrahim bahwasanya, "Wahai Nabi Allah Ibrahim, sesungguhnya aku sebagai hamba, aku sebagai Allah Subhanahu wa taala, sebagai Tuhan yang selalu kasih sayang kepada hamba-hambanya, tidak pernah pilih kasih. Padahal hamba Allah ada yang beriman, ada yang tidak, tetap diberikan makan oleh Allah, tetap diberikan rezeki oleh Allah, tetap dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau kenapa memilah-milih daripada hamba-hambaku, memaksa dirinya untuk masuk ke dalam agama Islam?" Pada akhirnya Nabi Allah Ibrahim pun berlari kencang mendatangi rumah orang Majusi tadi, kemudian membawa makanan sebanyak-banyaknya dari rumahnya untuk memberikan kepada orang Majusi ini. Kemudian dia masuk ke dalam rumahnya dan berikan makanan. Terkejut orang Majusi, "Kenapa pian nih memberikan makanan, padahal pian sudah mengatakan saya tidak akan memberikan makanan kecuali engkau masuk Islam. Saya pun tidak ingin masuk Islam," kata si orang Majusi ini. Pada akhirnya, "Walaupun engkau tetap tidak mau masuk Islam, tetap kuberikan makanan. Aku mendapatkan teguran daripada Tuhanku bahwasanya Tuhanku saja sebagai Allah Subhanahu wa taala, sebagai Tuhan yang menjadikan alam semesta dan menjadikan hamba-hambanya, tetap memberi makan, tetap memberi rezeki, tidak pilih kasih walaupun tidak beriman kepadanya." Pada akhirnya mendengar demikian, luar biasa, engkau sebagai hamba Allah jikalau berbuat kesalahan langsung ditagur oleh Tuhan engkau. Pada akhirnya dari detik ini, wahai Nabi Allah Ibrahim, saya beriman dan saya masuk dalam agama Islam dan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah. Karena waktu itu ada Nabi Ibrahim adalah sebagai utusan Allah. Maka dengan demikianlah akhirnya seseorang yang non muslim menjadi muslim berkat akhlak Nabi Allah Ibrahim, yang mana sudah ditegurkan dan dipetunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar berbuat baik bukan hanya kepada orang Islam saja, bahkan kepada orang yang non Islam. Pada akhirnya membuka hati orang non Islam tadi masuk ke dalam agama Islam berkat melihat akhlak yang mulia. Nah, oleh sebab karena itu Bapak Ibu sekalian, maka kita mengambil pelajaran dari Nabi Allah Ibrahim ini diperbolehkan. Seandainya ada orang kafir yang kelaparan luar biasa datang ke rumah kita meminta makanan kepada kita, untuknya, pada akhirnya berikanlah makanan. Apa yang ada dalam rumah kita berikan, karena mereka meminta. Melainkan kita yang membagi. Membagi kan nang wajar-wajarnya aja. Kita orang Islam aja yang kita bagi. Orang fakir miskin daripada orang Islam aja yang kita bagi. Tapi munyainya nang minta berarti berhajat benar kepada kita, maka hendaklah berikan daripada makanan ataupun minuman yang kita punya, daripada rezeki yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasanya akhlak Allah mengajarkan kepada hamba-hambanya agar tidak pilih kasih. Apabila seseorang hamba itu
berhajat kepada kita, maka berikanlah apa yang ada pada diri kita. Kemudian lagi daripada itu, Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam pada akhirnya beliau setelah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang yang minta makanan, bahkan walaupun orang tidak meminta makanan, tetap diberi beliau makan. Makanya beliau diberi gelar sebagai Abu Dhaif, termasuk orang tua daripada tamu, orang yang suka menjamu tamu. Ini Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi Sidin ketujuh menjamu tamu, Sidin makan ketujuh bakawan, Sidin makan menyekeda kawan, hakun berjalan berpuluh-puluh kilometer untuk mencari kawan makan. Karena ketika makan itu tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita berjamaah. Bahkan kalau bisa, kata Nabi kita, ta'amul itsnain kafil salasah wa ta'amul salasah kafil arba'ah. Makanan yang mestinya hanya cukup untuk berdua saja, jadikanlah supaya cukup bertiga. Makanan yang hanya cukup untuk bertiga saja, jadikanlah untuk berempat. Maksudnya ujar Nabi berjamaah, maka makanan sedikit pun akan terasa cukup, bahkan mengenyangkan bagi kita apabila kita makan itu berjamaah. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang melahirkan duriat-duriat yang soleh dan juga solehah. Ini Nabi Allah Ibrahim. Kemudian kita melanjut daripada pembelajaran kita yang telah lalu, hadis yang ke-28 dari Asma binti Umais al-Khat'amiyah radhiyallahu anha, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bi'sal 'abdu 'abdun tajabbara wa'tada wa ikhtala wa nasyal kabiral muta'al. Bi'sal 'abdu 'abdun tajabbara wa'tada wa ikhtala wa nasyal jabbaral a'la. Bi'sal 'abdu 'abdun saha wa nasyal maqabira wal bila. Bi'sal 'abdu 'abdun 'ata wa dagha wa nasyal mabda'a wal muntaha. Bi'sal 'abdu 'abdun yakhtaru dunya bid-din. Bi'sal 'abdu 'abdun yakhtaru dunya bis-syubuhat. Bi'sal 'abdu 'abdun dzu tam'in yaquduhu ilan nar. Bi'sal 'abdu 'abdun hawa yudhilluhu. Bi'sal 'abdu 'abdun ragiba badluhu 'anil haqq. Yang artinya seburuk-buruk hamba adalah hamba yang sombong. Nah, tanda hamba itu sombong ialah tidak mengharap dan tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidupnya tidak pernah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak pernah menyembah kepada Allah dan tidak pernah meminta kepada Allah. Inilah ciri-ciri daripada orang yang sombong. Maka setelah kita menyembah kepada Allah, biasanya kita sholat berjamaah, hendaklah setelah itu kita berdoa. Tanda pengabdian kita kepada Allah dan tanda rendahnya hati kita kepada Allah dan tanda kita ada sebagai hamba Allah yang lemah, yang menghajatkan kepada Allah Ta'ala yang maha kuasa daripada apa segalanya. Nah, oleh sebab karena itu hendaklah setelah sholat berdoa. Setelah sholat berwirid kemudian berdoa, menandakan kita sebagai hamba yang tidak sombong, selalu berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti juga kita berurusan, kita tahu aja urusan itu karena pancangan lancar aja, kita tahu aja urusan itu pancangan baik aja, urusan itu bakalan dimudahkan juga, tapi tetap meminta kepada Allah agar dimudahkan, agar dilancarkan, dan agar tidak merasa ini dari usaha kita, melainkan daripada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap berdoa, paling kada berdoa pakai bahasa Indonesia, ya Allah lancarkan usaha ulun, lancarkan daripada ulun rapat hari ini supaya menghadapi pimpinan yang baiknya aja, hasil daripada semua mudah-mudahan biar berikan jalan yang terbaik. Berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena selain daripada ikhtiar kita sebagai hamba, usaha kita sebagai hamba, maka yang mengiringi daripada usaha kita itu supaya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ialah dengan doa. Kemudian seburuk-buruk hamba ialah yang jahat dan lupa kepada Tuhannya yang maha besar dan maha tinggi. Jadi kada ingat bahwasanya seberatan itu hadza min fadli rabbi, seberatan dari karunia Allah. Inya menyatakan seberatan dari usahaku soranganan. Jadi aku sugih, aku nang berusaha mulai lagi nol. Jadi aku alim, aku nang menuntut ilmu, mulai lagi kada bisa alif bata. Jadi aku diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala nyaman kehidupan karena aku tuhuk juga menyandang.
Nah, oleh sebab karena itu disandarkannya beratan kepada dirinya, tidak mengingat lagi kepada Allah yang memberikan segala-galanya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam sering setiap kali mendapatkan nikmat, hada min fadli rabbi. Setiap mendapat sesuatu yang di luar daripada akalnya, hada min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku, bukan dari sebab diriku. Mendapatkan keberuntungan, hada min fadli rabbi. Makanya di muka-muka rumah orang tarim itu bertuliskan biasanya, atau di mobil-mobil mereka selain Masya Allah Tabarakallah, mereka juga menuliskan hada min fadli rabbi. Inilah karunia daripada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang berikan segalanya kepada kita. Kemudian Allah taala pun memberikan kepada kita sesuai apa? Sesuai lawan kehendak kita apabila mungkin saat ini kita belum memerlukannya, belum dikabulkan Allah. Tapi seandainya suatu saat kita memerlukannya, pasti Allah taala akan memberikan surprise. Berkejutan juga Allah taala menyenangkan hati kita sebagai hambanya. Barang siapa yang suka menyenangkan hati hamba Allah, maka Allah pun akan memberikan surprise menyenangkan hatinya di ketika bakalan padahal suatu saat dia sakit hati tapi amalnya cuma menyenangkan orang, pada akhirnya disenangkan Allah taala juga. Ada kisah orang Jawa Timur padahal fakir miskin dan kada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rumah tangganya anak, karena suaminya ini hidup aja tapi kada bangun. Nah, paham aja tuh ya, hidup aja tapi kada bangun. Akan tetapi sungguh luar biasa hatinya nang laki ini ketujuh menyenangkan orang. Limbah bulik sembahyang subuh, nang laki ini melihat nini mencari rongsokan, padahal sidin pinatuhaban sudah ditakuni berapa umur sidin 95 tahun. Mencarinya itu kan begamatan juga karena matasin rabun. Pada akhirnya kasihan nang laki tadi. Pada akhirnya didatangi ke rumah nini tadi. Sampai kampung nini, betakun tetangga sekitar situ. Mata lalunya panglajar. Keluarga nini nih kadang memperhatikan kalau sidin jadi sidin walaupun sudah tua tetap bercari. Lalu jar tetangga, ampun maaf, nini ini jadi masih aja bercari walaupun umur sin sudah tua, karena sidin hidup sebatang uwa-uwa. Nah, sebatang uwa-uwa itu ya sebatang kera, sebatang kara. Nah, jadi makanya sin bercari walaupun sudah tua. Oh, nang kayak itu kah? Lalu pada akhirnya melihat rumah sidin dia biasa aja, mayu gasan berabah sikung orang aja. Pada akhirnya bulik daripada rumah nini tadi bertamu lawan nang bini. Aku tadi bertamu peninian. Sidin hidup sebatang kara aja. Kemudian kesian sini sudah tua masih bercari. Dan munnya kada mencari rongsokan, kada kau ditukar ke orang nang menungkari barang-barang bekas, pada akhirnya sih kada mau makan. Pada akhirnya ujian nang bini datang bawa pangulung ke sana ke rumah sidin. Dibawai ke sana ke rumah nini tadi, sekalinya langsung menangis nang bini. Pada akhirnya ujian nang bini kena ulun saban hari memasak makanan banyak-banyak supaya saban hari juga pian mantarisin makanan supaya sin kada bercari lagi. Akhirnya saban hari nini tadi dielangi, saban hari nini tadi diberi makani, saban hari dirawat oleh sepasang suami istri nang belum mempunyai anak ini. Pada akhirnya sebelum nini tadi meninggal dunia, si nini tadi menapak ke bahu nang laki-laki tadi, bahwasanya ikam kena bakalan diberikan Allah Subhanahu wa taala seseorang yang banyak ikam dapati, baik terus kena lawan ikam. Itu yang pertama. Doanya ikam kena akan diberikan sesuatu nang ikam hendak benar baisian. Nang kedua. Dan nang ketiga, ikam akan menjajakan langkah kaki ikam ke suatu tempat nang hendak benar ikam datangi. Pada akhirnya sebelum ini tadi meninggal dunia, bulik nang lakian tadi, kemudian malam nang lakian tadi guring, pada akhirnya bermimpi disasahi orang, pokoknya dalam kesusahan, tapi ada yang menolong. Ketika orang menolong, tegugurnya, akhirnya tegugur juanya daripada tempat pembaringannya. Ketika gugur dari tempat pembaringannya, di bawah daripada tempat tidurnya itu ada sebuah mainan yang terbuat dari kayu, ampun keponakannya. Akhirnya tertumbuk di atas ari-arinya. Nah, di parut nih, di bawah parutnya itu, di atas ari-arinya, tertumbuk di situ. Pada akhirnya sakit aja merasa, lalunya kamar mandi, sekalinya nang bahari, padahal orangnya hidup aja, tapi kada bangun, kada sing bangunan,
kalau kada mau banakan akhirnya imbah nang tetumbuk tadi nang di atas ari-ari tadi langsung bangun. Pada akhirnya dipergaulinya istrinya, kemudian istrinya pun hamil dan sekarang mempunyai 2 orang anak. Dikabulkan Allah Ta'ala. Akhirnya nang nini tadi meninggal dunia. Nah jadi apa tadi kabul? Jadi ini tadi mendoakan karena berkat berbuat baik lawan paninian tadi. Ini orang juga padahal yang pertama ikam kena bakalan mendapatkan sesuatu nah hendak mereka mendapatkan. Siapa? Ialah seorang anak. Akhirnya serbujur diberikan Allah Ta'ala anak. Padahal mustahil jarnya. Tapi nang bini sabar banget juga, walaupun nang laki seperti itu sabar aja. Kada hendak minta pisahi, tetap pada akhir dengan berkat kesabarannya, dengan perbuatan baiknya diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala anak dan duriat. Kemudian yang kedua, ikam kena bakalan bertamu lawan orang nang baik-baik terus sepanjang hidup ikam. Akhirnya inya pun bertamuan lawan orang. Kemudian orang ini mempercayakan menjual sesuatu yang mana hujungan sebuting produknya itu 100.000. Inya kalau menjual 100 produk, pada akhirnya dia dapat uang hujungan 10 juta. Pada akhirnya dari 10 juta itu bermodal, kemudian pada akhirnya Allah Ta'ala memberikan seseorang yang baik kepada inya menjulungi tanah. Artinya nah aku bawa wakaf kalau ikam tanah, kulihat ikam lebih baik jual orangnya, kemudian olah gesan apa aja asal kebaikan. Pada akhirnya inya mau olah warung, tapi warungnya gratis. Warungnya gratis, khusus memberi makan orang. Pada akhirnya besugi luar biasa, sampai setiap tahun kawa ke negara nang hendak berdatanginya, bukan ingin sorongan aja, bahkan sekeluargaan di bawahnya. Di mana? Ialah Mekah dan Madinah. Berkat doa ini tadi nang hidup sebatang kara tadi, nang berbuat apa, nang berdulaki bini tadi berbuat baik kepada ini tadi, pada akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ikam bahkan mendapatkan sesuatu nang hendak mereka mendapatkan ialah anak. Nang kedua ikam mendapati selama hidup ikam orang-orang nang baik aja ya diberi orang tanah, kemudian diberikan orang kepercayaan usaha, dan yang ketiga ikam bakal melangkahkan kaki ikam ke negara nang hendak mereka mendatanginya ialah Mekah dan Madinah. Nah oleh sebab karena itu jangan sampai kita mengabaikan daripada sebuah kebaikan. Siapa tahu dari sebuah kebaikan tadi muncul kebaikan-kebaikan yang lain, bukan hanya untuk orang lain, bahkan untuk kita semua. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kebaikan kita. Bahkan kebaikan kita ini kau ditawasuli. Seandainya kita hendak benar berdoa minta hajat ini dan hajat itu, kita pernah berbuat kebaikan. Nah ya Allah dengan kebaikan ulun menolongi kai-kai. Ya Allah dengan kebaikan ulun pernah menolongi ini. Nah kabulkan hajat ulun. Maka dengan kebaikan itu kalau kita tawassuli, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh tadi, contoh orang nang dasar nyata dikabulkan di dunia juga. Kita nang belum dikabulkan, nang kita sering luar biasa. Baik lawan pakai-kai, baik lawan ini, baik lawan orang nang di pinggir jalan nang kada bisian keluarga. Tapi belum dibalas Allah tadi di dunia, kawa kita tawassuli kebaikan kita itu tadi. Nah, seperti demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala hajat dan permintaan kita berkat kebaikan-kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, hidup nyaman diberikan Allah Ta'ala, hendak kemana-mana diberikan langkahnya, kemudian belum bisian anak diberikan duriat dan anak dengan berkat berbuat satu kebaikan aja ialah memberi makani setiap hari kepada nini yang hidup sebatang kara yang tidak ada keluarga. Kemudian lagi daripada itu, seburuk-buruk manusia ialah seorang hamba yang lupa kepada kuburan dan tulang belulang kehancuran. Ngejar Nabi kita, orang itu tahu hidup di dunia, tahu berusaha pagi siang malam, kadingat lagi di kuburan. Maksud kadingat lagi di kuburan bukan kuburan sebenarnya, tapi kadingat lagi inya beribadah yang menyebabkan bahwasanya kena ada hari pembalasan. Ialah mati, munnya sudah mati masuk ke dalam kubur, kada kawal lagi kita beramal ibadah menggawi-gawi kebaikan. Nah jadi tampulu kita masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerjakan apa saja menurut kita baik dan tinggalkan apa saja yang menurut kita buruk. Biasanya kita pun sebelum memperbuat kebaikan itu ada tergeretek dalam hati kita, ini kebaikan, dan kita pun tahu itu ada kebaikan, tapi biasanya munnya kita kawi langsung tegawi, munnya kita keenak-enakan timbul pada akhirnya kada tegawi. Dia punya kebaikan itu hancap aja langsung aja kita gawi. Kemudian pulang keburukan. Sebelum kita melakukan keburukan, dosa maupun kemaksiatan, kita sudah tahu di dalam hati. Nah ini keburukan,
Ini pancangan dapat dosa pancangan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan murka, tahu aja kita. Tapi ada nang melarang, arti melarang itu meremehkan ya amal ibadah kita. Ada nang menyuruhkan, igawiha kada apa jua, setumat aja jua sekali seumur hidup rasai karena tak aja habar. Nah, pada akhirnya dia pun mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya hati nurani. Hati nurani tadi rajin berucap, nah ini baik, nah ini buruk. Seandainya kita mengumpati hati nurani tadi, maka bagus hasilnya. Seandainya kita kada mengumpati hati nurani tadi, maka kada bagus hatinya. Bagaimana yang dimaksud hati nurani? Ialah hati yang di dalamnya ada nur Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dengan sebab ia selalu berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Lalu diberikan hati nurani yang mengandung nur, yang sebenar-benarnya nur daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Seburuk-buruk hamba adalah manusia yang melupakan permulaan dan kesudahan. Permulaan kita kadang bawa apa-apa, dan kesudahan kita kadang bawa apa-apa juga. Tampulu kita masih beisian apa-apa, maka hendaklah kita merasakan kepada seseorang ataupun kepada orang yang mana apabila kita miliki, kita bahagia, dan orang pun memiliki, umpat juga bahagia. Nah, ini munyakawatah kita nyaman makan di luar sana, rasakan juga nyaman makan di luar sana lawan keluarga kita. Bahkan kata Allah, kullukum iyalullah fahabbuhum ampauhum li'iyalih. Seberataan adalah jaminan Allah. Allah Ta'ala paling cinta kepada hamba yang suka menjamin imma keluarganya wa imma orang-orang yang di sekitarnya, menjamin kebaikan. Seorang nyaman kayak apa orang nyaman juga, seorang nyaman kayak apa tetangga nyaman juga, seorang nyaman kayak apa keluarga nyaman juga. Ini yang dipikirkannya, inilah hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita rasa nyaman, tapi kada ingat lagi kepada keluarga, kada ingat lagi lawan tetangga, kada ingat lagi lawan kawan-kawan yang pernah berbuat baik kepada kita, maka inilah hamba yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita perlu juga mengingat-ingat waktu kita sakit, siapa nang baik lawan kita. Waktu kita sakit, siapa nang perhatian lawan kita. Waktu kita sakit, siapa nang menolongiakan lawan kita. Tapi khusus mengingatkan kebaikan atau orang nang baik aja lawan kita. Kada perlu kita mengingatkan kejahatan orang kepada kita. Ketika kita sakit, nah ini pang nang ada perhatian lawan unda. Nah ini pang udah minta anak berhutang kada dihutanginya. Jangan dipikirkan seperti itu. Munnya kawa kejahatan orang tadi angsul dengan kebaikan kita. Oh ini bahari kada menghutangi unda kena barinya saban bulan udah gajinya. Oh ini meremehkan unda kayaknya udah bawa makanan sekeluarga. Oh ini meremehkan unda kada kau kemana-mana kayaknya udah umur hakan nih. Nah ini kebaikan kita, dengan kita balas kejahatan orang dengan kebaikan-kebaikan. Inilah sebenar-benarnya pembuktian bahwasanya hidup kita nyaman. Tapi punya pembuktian ketika hidup kita nyaman tapi menyengsarakan kepada orang, maka itu bakalan menjadi fitnah bagi kita di hadapan orang-orang. Kemudian seburuk-buruk hamba adalah manusia yang memilih dunia daripada akhirat. Hakun aja memilih dunia daripada akhirat. Seburuk-buruk hamba adalah manusia yang melakukan tipu dengan berbagai syubhat, menipu orang. Nah, hati-hati ini banyak benar penipuan. Apakah lagi di sosial media. Bahkan hipnotis itu bukan hanya ketika kita bertemu dengan orang itu tadi, bahkan di HP pun ketika ditelepon orang bisa juga orang menghipnotis kita. Jadi hati-hati. Pokoknya munnya bedahulu mentransfer barangnya belum datang kepada kita, jangan dulu percaya. Terkecuali jarnya DP. Nah DP itu kan artinya berapa nang kalau kita bayar, nang ditentuakannya hanya, tapi munnya disuruhakannya bayar selunas-lunasnya. Nah jangan langsung dipercaya, kecuali sebelum-sebelumnya sudah amanahnya mengantarkan atau mengirimkan daripada barangnya. Seburuk-buruk hamba adalah manusia yang serakah, yang dijerumuskan oleh keserakahannya ke neraka. Seburuk-buruk hamba adalah manusia yang dikuasai oleh hawa nafsu yang menyesatkan. Seburuk-buruk hamba adalah manusia yang hina, yang menolak kebenaran. Nah ini dari Nabi kita Muhammad, seburuk-buruk manusia ialah ketika inya dinasihati orang, inya pun kadang menerima dengan nasihat orang tadi. Artinya gengsi, tesupani nang anum menagurnya, tesupani nang kada alim menagur orang alim. Nah oleh sebab karena itu seharusnya kita mengamalkan dengan apa yang Allah Ta'ala sampaikan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Saling bernasihat-nasihatlah dalam kebaikan. Jadi melihat ketika kawan kita
terjerumus dalam kejahatan, kita nasihati kebaikan, maka nang dinasihati ini menerima. Artinya jakanya dinasihatinya, kita bakalan selamanya dalam kesesatan, dalam kejahatan. Maka beruntung kita bisa kawan seperti ini yang menagurkan kita ketika kita terjerumus dalam dosa maupun kemaksiatan. Makanya punya kita bisa kawan seperti ini, kata Nabi, genggam erat tangannya, jangan sampai engkau pisahi sampai ke mati. Karena ini bakal menyelamatkan engkau. Inilah sebenar-benarnya teman yang bakal menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Diceritakan bahwasanya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an pada masa pemerintahannya pernah mengirimkan pasukan untuk menyerbu negeri Romawi, kaum muslimin. 20 orang tertawan. Kaisar Romawi menyuruh salah seorang di antara tawanan itu untuk masuk agamanya dan disuruhnya untuk menyembah berhala. Nah, ketika tawanan daripada orang Islam, ini tertawan orang Islam yang dikirim oleh Umar bin Abdul Aziz di Kaisar Romawi. Romawi ini belum Islam. Pada akhirnya tertawan, salah satu daripada tawannya itu disuruh oleh Kaisar Romawi untuk mengompati agamanya dan disuruhnya untuk menyembah berhala. Kemudian ujar Kaisar Romawi menyambat, jika engkau masuk agamanya dan bersujud kepada berhalanya, engkau akan kuangkat sebagai gubernur di suatu negara. Nah, jadi Kaisar ini kan beisian kekuasaan, ibaratkan itu presidennya di Romawi. Lalu ikam tawanan orang Islam, munnya ikam hakun jadi mengumpat agamanya, agama Kaisar tadi, menyembah berhalanya, maka ikam ku angkat jadi gubernur di daerah ikam, di daerah nang mana di sana perlu dengan gubernur, dan akan kuberikan ujarnya bendera, piala, trompet serta kekuasaan. Jika engkau tidak mau masuk agama Kaisar Romawi tadi, engkau akan kubunuh dan akan kutebas lehermu. Nah, pada akhirnya ujar si tawanan tadi, aku kada hendak menjual agamaku dengan dunia. Lalu Kaisar itu menyuruh untuk membunuhnya, maka tawan itu pun dibunuh di lapangan dengan pedang pada lehernya. Pada akhirnya ternyata ketika ditebas tadi masih saja sempat daripada tawan orang Islam tadi membaca ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya, wahai jiwa yang tentram, kembalilah kepada Allah dengan ridhonya dan engkau diridhoi. Masuklah dalam lingkungan hamba-hamba Allah dan masuklah ke dalam surga. Surah Al-Fajr ayat 30. Bahwasanya ternyata dengan berkat memperjuangkan agamanya kada hendak ditukarkan dengan keimanannya kepada berhala, pada akhirnya tawan ini pun masuk ke dalam surga dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Teringat kita kisah Bilal bin Rabah ketika beliau menjadi budak, kemudian bosnya itu adalah seorang penyembah berhala. Tetap Bilal bin Rabah kada hendak menyembah berhala, tetap bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya disiksa Bilal bin Rabah dengan diikat kedua kakinya dan kedua tangannya, kemudian ditarik dengan menggunakan tali, kemudian tali tadi diseret oleh kuda yang lari kencang. Pada akhirnya tetap kata Bilal bin Rabah, ahad, ahad, ahad. Saya tetap beriman kepada Allah yang Maha Esa, yang Maha Esa, yang Maha Esa. Pada akhirnya Bilal bin Rabah inilah yang pertama kali didengar oleh Rasulullah SAW, sandalnya saja sudah duluan masuk ke dalam surga, apakan lagi orangnya. Berkat mengutamakan keimanannya daripada yang lain. Tetap kada mau beriman kepada berhala. Maka seperti itu juga tawanan orang Islam yang ditawan oleh Kaisar Romawi yang hendak dibunuh, munya kada hendak dibunuh, hakun mengumpatinya menyembah kepada berhala. Tetapnya kada hendak menyembah berhala. Pada akhirnya dia pun dibunuh. Ketika dibunuh, muntungnya sawat berucap surah daripada Al-Fajr, bahwasanya kembalilah kepada Allah dengan keridhaannya dan engkau termasuk daripada hamba Allah yang diridhoinya dan masuklah ke dalam surganya. Pada akhirnya tawanan pertama ini pun masuk ke dalam surga. Kemudian tawanan yang kedua, kayak itu juga pulang Kaisar Romawinya menyatakan, ikam masuk ke dalam agamanya menyembah berhala, maka ikam bakal jadi gubernur di suatu kota. Akan tetapi munya ikam kada mau, maka ikam dibunuh. Pada akhirnya tetap ulun kada hendak menjual agama ulun demi suatu pangkat maupun jabatan.
Pada akhirnya dibunuh oleh Kaisar Romawi. Ternyata sebelum dibunuh, sawat ijabah ucap dan membaca ayat, bahwa fi isyatir radiyah fi jannatin aliyah qutufuha daniyah. Artinya maka orang ini berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam surga yang paling tinggi, buah-buahan dekat ketika dia ingin mendatangi. Nah, oleh sebab karena itu pada akhirnya tawanan yang kedua ini pun masuk ke dalam surga dengan berkat dia tetap mengutamakan imannya daripada jabatannya. Nah, seperti itu juga kita para hadirin dan hadirat, apakah lagi di musim pemilihan. Ketika kita disuruh memilih, padahal pilihan kita misalkan A, karena kita melihat bagaimana kinerjanya, bagaimana pendidikannya dalam kepemimpinan, ternyata kita disuruh paksa dengan memilih si B, dengan diberikan suatu uang ataupun suatu serangan pajar dan lain sebagainya. Pada akhir kita memilih itu dan tetap memilih kepada si B, yang padahal kita hendak memilihnya, maka kita pun akan diberikan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya nang kita pilih tadi karena sogokan tadi kada amanah, korupsinya, kada bagus memimpin rakyatnya, maka kita yang dapat daripada tapalan ini pun juga mendapatkan dosa satu periodenya, yaitu 5 tahun. Nah, banyak banget dosanya. 5 periode nya korupsi, nang ketahuan ataupun nang ada ketahuan, dosanya pun kita mendapatkan. Nah, hati-hati. Jika ada perlu kita minta sogokan ataupun jikalau diberi sogokan atas dasar apapun namanya, aku bersedekah, aku berhadiah, tapi untingannya ada supaya minta pilih. Jangan nyenyak ada minta pilih, keseharian ini gini sudah memberi kita, kesehariannya gini sudah bersedekah lawan kita, kesehariannya gini sudah berhadiah lawan kita, tapi karena ingin minta pilih, lalu ini ada untingan keduniaan. Jadi hati-hati kalau kita termasuk daripada golongan-golongan orang yang mengikuti daripada Kaisar Romawi ini. Kemudian Kaisar Romawi pun berkata kepada tawanan yang ketiga, melihat kekawanannya sudah dipanggal gulunya berdua mati, jangan aku najan yang ketiga. Lalu jar Romawi tadi, jar Kaisar Romawi, kayak apa ikam? Hendak kajuan kayak kawanan ikam? Munya hendak kayak kawanan ikam, tetap ikam dengan keimanan ikam. Tapi munya kada hendak kayak kawanan ikam, sembah berhala. Kemudian ikuti agamaku, jar Kaisar Romawi. Pada akhirnya diturutinya apa yang dikatakan oleh Kaisar Romawi. Akan tetapi yang anehnya, ketika ditebas lehernya, sempat mulutnya membaca ayat juga, tapi ayat tentang ajab. Apa man haqqa alaihi kalimatul adab, apa anta tunqidu man finnar. Artinya, apakah engkau hendak mengubah nasib orang-orang yang telah pasti ketentuan ajab atasnya? Apakah engkau akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka? Padahal tadi kan karena mengumpati apa jar Kaisar Romawi, selamat neh, kalau dipanggal neh gulunya neh. Artinya supaya selamat juga dari apa nang tertimpa kawanannya nang berdua tadi. Pada akhirnya mengumpati apa jar Kaisar Romawi, kemudian hakun menyembah berhala. Tapi ujar Kaisar Romawi, engkau udah percaya? Masih udah percaya? Bisa juga karena ketakutan. Lalu pada akhirnya umpat agamanya, kemudian umpat juga menyembah berhala. Nang kayak nija, aku membuktikan. Munya ikam kawa, bunuh kawan ikam seikong. Munya ikam kawa membunuh, maka pada akhirnya aku hanya percaya perkataan ikam mengumpati agamanya dan ikam menyembah berhala. Akhirnya dibunuhnya kawannya tadi seikong, sesuai dengan perintah daripada Kaisar Romawi. Sekalinya nebahaya jar Kaisar Romawi ini hakun bunuh orang, gairnya kok benar aku dibunuhnya juga. Pada akhirnya sebelum aku dibunuhnya jar Kaisar Romawi, bunuh juenya. Nah, padahal tadi selamatnya awalnya karena mengumpati Kaisar tadi, sekalinya tetap kada selamat juga karena sesuai juga dengan takdir Allah Ta'ala, tetap celaka juga. Tapi sudah terumpati, sudah tetap mati dalam keadaan kafir dan masuk ke dalam api neraka. Nah, diwal hasil Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menggariskan kepada kita bahwasanya kita ini sebagai orang beriman. Tapi gairnya kalau ini digariskan sebagai orang yang kada beriman, waliyadzubillah, maka tetaplah kita dalam keimanan kita. Dan bagaimanapun orang ingin daripada tidak mengokohkan keimanan kita, maka jangan sampai mengikutinya. Karena apabila orang istiqomah dalam imannya, maka Allah Ta'ala akan tolongi dan Allah Ta'ala balas dengan surga.
Tapi apabila dia tergiur dengan apapun daripada keindahan dunia, imma jabatan wa imma tidak ada penyiksaan, maka pada akhirnya dia pun menyembah kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan hakun menyembah kepada berhala, maka akhirnya mati dalam keadaan kada beriman dan dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita diistiqomahkan dalam iman dan Islam kita dan dihindarkan daripada tergelincir iman dan Islam, wal iyadu billah. Makanya wajar Nabi kita Nabi Muhammad punya hendak mati dalam keadaan beriman, maka amalkan setiap pagi dan sore, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Saya ridho dengan Allah sebagai Tuhan, saya ridho Nabi Muhammad sebagai Rasul, dan saya ridho Islam sebagai agama. Maka iman pun akan ditetapkan sampai kematiannya. Dan kita seberatan mati bahwa iman dan Islam berataan. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke-29 dari Abdul Aziz bin Suhaib radhiyallahu an. Ia berkata, sami'tu Anas bin Malikin radhiyallahu an qal marru bi janazatin fa'athnaw 'alaiha khairan. Faqala an-nabi alaihi salatu wassalam wajabat lah. Tsumma marru bi janazatin ukhra fa'athnaw 'alaiha syarran. Faqala an-nabi alaihi salatu wassalam wajabat lah. Qala Umar bin Khattab ma wajabat. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadza asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah, hadza asnaitum alaihi syarran wajabat lahun nar. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam antum syuhadaullah fi ardih. Artinya para sahabat dilewati seorang jenazah yang diangkat, lalu mereka memuji atasnya dengan kebaikannya, mengarwah si andi baik benar, kehidupannya baik, akhlaknya baik benar, perhatian pada lawan orang. Maka Rasulullah SAW bersabda wajib baginya. Kemudian para sahabat dilewati pulang jenazah yang diangkat segong pulang, lalu mereka mencela atasnya dengan kejahatannya. Oh ini pernah itu, pernah itu. Nah, ada baiknya. Kemudian kata Rasulullah SAW bersabda wajib baginya. Kemudian Sayyidina Umar bertakun lawan Rasulullah, apa yang wajib wahai Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah bersabda, ini yang kalian puji dengan kebaikan maka wajib atasnya surga. Ini yang kalian caci dengan kejahatan maka wajib atasnya neraka. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kalian adalah saksi-saksi Allah di buminya. Nah, jadi yang kita ambil pelajaran yang pertama ialah apabila seseorang itu mati, meninggal dunia, lalu banyak yang menyaksikan bahwasanya ini adalah orang baik, khair, maka wajib atasnya surga, dibalas Allah Ta'ala surga. Kemudian apabila manusia menyatakan, oh ini jahat benar nih, untung badannya mati karena mabuti orang kampung lagi, maka dengan perkataan manusia tadi wajib juga atasnya neraka. Kasihan benar kalau. Kenapa JK itu ujar sahabat lawan Rasulullah? Karena kalian wahai para sahabat adalah saksi-saksi Allah di dunia. Yang kedua kita ambil pelajaran ialah jangan sampai menyebutkan kejahatan orang yang sudah meninggal dunia. Sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dunia. Jangan sampai menyebut kejahatannya lagi, kebaikannya lagi. Orang yang sudah meninggal juga, apa yang kita sebutkan kejahatannya, gairnya, karena kalau pindah giliran kita juga mati disebut orang kejahatan kita, pada akhirnya ya Rasulullah wajib atas neraka. Yang ketiga, jangan sampai mengalihi seorang. Mengalihi seorang apa? Seorang bakal menjadi saksi dengan apa yang kita saksikan kepada orang yang meninggal dunia. Oh ini baik, jar. Baik, saksinya baik juga karena pancangan, soalnya kita pernah juga melihat kebaikannya. Tapi karena ngalihnya, melambatkan kita masuk ke dalam surga, oh ini kada baik ya. Orang ini dalam waktu hidup di dunia kada baik benar kelakuannya, jahat, dosa, maksiat, terjagawiannya, lalu kan disurahkan malaikat sebutakan apa aja kejahatannya. Ini yang menyebabkan kita lambat masuk ke dalam surga dan menyebabkan kita timbul tuh 4 juta terjerumus dalam api neraka. Jadi kita jadi saksinya lah, ini jahat, ini berbuat dosa, ini berbuat maksiat. Ujar Allah Ta'ala, kenapa kamu kada menagurakan pulang? Nah ini pulang bahayanya. Nah oleh sebab karena itu cukup ketika orang meninggal dunia, udhkuru mahasina mautakum, sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal di antara kamu. Jangan sampai menyebutkan kejahatan-kejahatannya lagi. Karena kita bakalan menjadi saksi bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat nanti. Sama orang petangkapan dah. Ada nang saksi, gair benar. Kalau kita menjadi saksi aja gair, bahkan saksi ini pulang timbul jadi tersangka,
Pina gugup-gugup menjawab. Nah, ikam ini gugup-gugup, ikam tersangka juga. Nah, pada akhirnya seorang juga jadi tersangka. Nah, kayak itu juga kita jadi saksi. Orang berbuat jahat, orang berbuat maksiat, kita sebutkan kepada Allah Ta'ala karena di padang akhirat timbul akhir jadi tersangka juga. Umpat juga golongan mereka nang jahat juga. Wal iyadu billah. Dari Abil Aswad Ad-Dailami radhiyallahu an, ia berkata, jalastu ma'a Umar bin Khattab radhiyallahu an. Aku duduk di sisi Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin yamutu fayashhadu lahu salasatu rijalin bi khairin illa wajabat lahul jannah. Faqultu wa in kana ithnani, qala walau ithnani. Walam nas'alin nabiyya anil wahidi, yang artinya tidaklah dari seorang laki-laki yang meninggal dunia lalu menyaksikan baginya oleh 3 orang laki-laki dengan kebaikan melainkan wajib atasnya surga. Nah, orang meninggal dunia lalu ada menjadi saksi bertiganya, menjadi saksi khair jurang bertiga tadi, maka pada akhirnya dia pun wajib atasnya surga. Jadi nang meninggal tadi diberikan Allah Ta'ala surga. Lalu aku tanyakan, sekalipun 2 orang, kayak apa mungkin yang menjadi saksi nang baik tadi 2 orang aja? Ujar Nabi Muhammad SAW, walaupun 2 orang tetap wajib juga atas surga karena ada saksinya. Namun kami tidak menanyakan lagi kepada Nabi, ujar sahabat, daripada 1 orang aja yang menjadi saksi. Seikung aja yang menjadi saksi atas kebaikannya, bisa juga kan waktu di dunia karena ditapalnya, karena dibaikinya, pada akhirnya inya pun menjadi saksi baik seikung aja, lalu pada akhirnya itu kada kawa jadi saksi. Karena saksi itu nang paling sedikit adalah 2, maka walaupun hanya 2 orang yang menjadi saksi atas kebaikan orang yang sudah meninggal dunia, maka orang yang meninggal dunia tadi wajib diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala surga. Apakan lagi misalkan banyak orang menyembah yang akan lebih pada 40, kemudian imam rajin bertakun, ishadu ala hadal mayit min ahlil khair, saksikan mayit ini daripada golongan yang baik, maka menyahut nang 40 tadi khair ya baik, maka dimasukkan Allah Ta'ala surga dengan saksian manusia tadi. Tapi ada juga orang nang fanatik. Arti fanatik itu kan ndak kedua nih jauh nyambatnya khair karena udah lihat bujur aja pang orang ini Islam, bujur aja pang orang ini beriman, tapi kelakuannya macam-macam, nang haramnya aja, nang dosanya aja, nang maksiatnya aja, masa ketinggiannya meninggal dunia unda mau ucapkan juga khair. Nah, ini kada perlu kita mengumpatinya, jangan sekeras kayak itu hati kita. Khairnya itu ujar ulama yang diberikan Allah Ta'ala lemah lembut hatinya, khairnya itu, baiknya itu masih ada dalam dirinya iman, masih ada dalam dirinya Islam, dan masih ada dalam dirinya kalimat la ilaha illallah. Maka itu yang kita anggap baik. Jadi boleh aja kita ketika ada orang meninggal dunia, kita tahu aja nih berbuat dosa, berbuat maksiat, kita saksikan baik karena kebaikannya ini pang beriman, ini pang Islam, ini pang baiknya daripada ada dalam dirinya kalimat la ilaha illallah. Maka boleh kita mengucapkan khair, baik atasnya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membaikkan kita dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita selamatan dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita sehat afiat, kabul segala hajat, selamat dunia akhirat, terkumpul di dunia, terkumpul juga di akhirat, masuk ke dalam surga bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan daripada apa yang kita sampaikan dapat kita sama-sama mengamalkannya. Di antaranya kata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita tukarkan iman dan Islam kita dengan keduniaan, pangkat maupun jabatan, dan jangan sampai kita membeli daripada akhirat kita dengan keduniaan. Misalkan kita disuruh memilih seseorang yang pancangan menjadi pimpinan, akan tetapi hakun ditukar suara kita tadi dengan sesuatu yang diharamkan, maka jangan sampailah kita menjadi seperti demikian. Kemudian hendaklah kita menjadi saksi kebaikan seseorang, jangan sampai menjadi saksi kejahatan seseorang. Maka sebutkanlah ketika ada orang meninggal dunia daripada manusia semuanya adalah baik, maka Allah telah jadikan baik dan wajiblah atasnya surga. Dan mudah-mudahan kita terkumpul juga dalam surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi bisri suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al habibil qadril azim al jah wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amnan taqabbala wa rizqan halan thayyiban wa shifaan min kulli da. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrabas safi al hani ya wahhab ya ghani. Allahumma arzuqna al ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashri fi jami'at ta'at wal ibadat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.